Selamat pagi semua. Pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Berbagai upaya pemerintah Indonesia telah dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus ini. Pandemi ini berdampak pada berbagai bidang usaha dan salah satunya adalah pariwisata. Salah satu yang digalangkan saat ini adalah program vaksinasi. Vaksin massal mulai dilakukan pada awal Maret ini bagi para pelaku pariwisata. Mampukah vaksinasi ini untuk menjadi sebuah harapan baru dan mendongkrak pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta? Kita akan ngobrol langsung bersama 3 narasumber yang sudah hadir dan sudah berada di depan. Yuk. Selamat pagi semua. Ya, Mbak Hanum, Mas Mama dan juga Pak Agung, boleh duduk di sini ya? Silakan. Oke. Bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Aduh, sehat Harus ya. sehat, imun harus terjaga. Yang penting sehat jasmani dan ekonomi. Aduh, berat nih kalau sehat ekonomi ya, apalagi pandemi COVID begini ya. Oh ya, ngomong-ngomong nih berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang sekarang ini masih belum terselesaikan juga ya. Dan banyak sekali nih pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk menerapkan kepada semua masyarakat untuk protokol kesehatan juga. Dan salah satunya nih yang lagi booming saat ini adalah vaksinasi ya. Dan saya mendengar ini Mas Mama dan juga Pak Agung itu sudah dapat vaksin di gelombang pertama. Boleh dong cerita pengalamannya, mungkin Pak Agung boleh cerita. Baik, Mbak Caka. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini kondisi coronavirus di DIY memang masih berfluktuasi. Kami menghitung 2 minggu yang lalu rata-rata kasus di DIY per hari 194. Dan Banyak 2 ya. minggu berikutnya 170. Artinya ada penurunan per hari rata-rata 24 ya, kasus. Yang mana penurunan tersebut kalau dibandingkan dengan penduduk di DIY memang belum signifikan kan gitu ya, karena penduduk DIY kan sekitar 4,8 juta. Sehingga upaya-upaya harus ditingkatkan termasuk upaya vaksinasi, karena vaksinasi adalah upaya untuk membuat kekebalan tubuh secara buatan. Harapannya nanti dengan cakupan imunisasi yang lebih dari 70% di masyarakat, kasus COVID berangsur-angsur akan bisa turun. Demikian kurang lebih ya. Dan kemarin tahap pertama sudah dilakukan di tenaga kesehatan. Alhamdulillah sukses di DIY. Putaran pertama lebih dari 100%, putaran kedua lebih dari 100%. Semua tenaga kesehatan di Semua Jogja? tenaga kesehatan. Dan berikutnya nanti pelayanan publik dan kelompok lansia ya. Jadi bertahap, berikutnya lagi pelaku ekonomi dan masyarakat umum. Demikian Mbak Saka kurang lebih ya. Untuk pengalaman Pak Agung sendiri bagaimana ini setelah divaksin begitu? Karena kami tenaga kesehatan jadi harus pertama kali kemarin mendapat kesempatan divaksin. Tidak ada efek samping apapun Mbak Saka. Tidak ada sama sekali ya, mungkin agak demam atau disuntik juga tidak terasa saking baiknya alatnya ya. Jadi demam juga tidak. Jadi gini Mbak Saka, perlu kami sampaikan bahwa habis vaksinasi tentu ada namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Namun untuk vaksin coronavirus ini adalah vaksin inaktif, vaksin yang memang dibuat dari virus yang dimatikan, sehingga sangat aman ya. Untuk pengalaman saya hampir tidak ada efek samping apapun, walaupun itu sekalipun non serius, yang demam, yang gatal, yang apapun tidak ada dampak apapun, tidak ada rasa apapun. Tapi apakah di setiap orang itu berbeda? Ya, untuk keluhannya. Memang itu harus dipertimbangkan Mbak Saka. Nanti sebelum kegiatan vaksinasi ada screening, akan ditanya apakah punya riwayat alergi, apakah ada riwayat penyakit yang menggunakan obat jangka panjang, apakah ada hipertensi, apakah ada DM dan seterusnya, harus di screening. Karena pada dasarnya imunisasi akan baik digunakan apabila kondisi kita sehat. Ya, gitu. baik.
Oh, Pak Agung tidak berasa sama sekali ya. Iya. Bagaimana nih Mas Mamat? Iya. Boleh dong cerita Iya, gitu. saya mau cerita PHRI dulu ya, karena Iya. PHRI itu apa namanya frontliner di pelayanan publik untuk pariwisata, yang mana pariwisata di Jogja itu sangat penting sekali. Dan menuju ke Riparda itu di tahun 2025 Yogyakarta menjadi tujuan pariwisata terkemuka di Asia Tenggara. Terus kemudian kita dimasuk 5 super prioritas di Indonesia. Jadi makanya kemudian Jogja itu menjadi penting sekali untuk pelayanan publik khususnya di perhotelan, di pariwisata gitu. Maka kemudian teman-teman PHRI itu benar-benar sudah mulai gerilya untuk protokol kesehatan, memberikan surat keterangan, surat verifikasi untuk hotel dan restoran yang sesuai dengan protokol kesehatan. Itu tetap kita lakukan sehingga kita tetap bersama-sama dengan Satpol PP, dengan Dinkes, dengan wali kota dan segala macam. Jadi kita kemarin itu sangat beruntung sekali. Begitu Dinkes bilang bahwa kirim formulir bagi hotel-hotel, kita gerak cepat gitu untuk kirim formulir untuk teman-teman hotel untuk divaksinasi. Dan beruntung sekali setelah Jokowi hadir di Jogja, ada wali kota di situ, terus habis itu teman-teman perhotelan yang divaksin dan termasuk saya divaksin di hari kedua setelah Pak Jokowi datang ke Jogja gitu. Spesial. Rasanya gimana nih? Sama kan tidak berasa juga? Jadi sama sih, teman saya bilang sebelum vaksin harus bergerak apa-apa gitu. Benar-benar saya jalan kaki biar katanya biar otot-ototnya juga enggak. Sebelum vaksin harus bergerak sebelum dulu vaksin gitu ya? Jadi biar otot-ototnya katanya enggak ini biar katanya sih. Iya. Jadi benar-benar saya jalan itu terus kemudian vaksin, terus habis vaksin saya juga jalan karena ada jeda ya Pak ya 30 menit ya. Harus diam. Jadi gini mungkin Mbak Saka, Mas Mamat, tadi jeda 30 menit tadi untuk observasi ya. Jangan sampai nanti andai kata ada efek yang tadi disampaikan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, masih ada di seputaran lokasi pemberian vaksinasi. Artinya ada petugas pelayanan kesehatan yang memang bisa menangani. Jadi observasi memang sesuai standar operasional prosedur 30 menit. 30 menit ya. Dan ada kemarin teman perhotelan itu ada satu orang yang setelah divaksin itu benar-benar nggak linglung gitu dibawa memang karena memang ada. Jadi memang harus tensinya harus bagus ya Pak ya. Tensi tidak boleh lebih dari 180 per 110 ya. Itu harus diukur. 110 ke atas masih boleh ya berarti? 180 batasannya, tetapi batas kan ada distur dan tadinya cuma 140 bisa naik lagi 180 ya Pak. Dan kalau lansia yang hipertensi bisa. Betul. Prinsipnya screening oleh dokter, oleh orang yang berkompeten, dalam arti mesti kita insya Allah aman. Ya. Enggak, ini kok nggak kerasa. Kerasa, saya takut jarum, saya nggak lihat aja itu, nggak lihat jarumnya. Mas Mamat, Pak Agung kan sudah pernah ya. Nah ini saya denger ini, kayaknya ini Mbak Hanum ini baru mau ya hari ini ya malahan ya. Didoakan. Gimana nih rasanya mau vaksin? Udah nggak sabar dan semakin menambah kepercayaan diri ya bahwa vaksin insya Allah tidak mendatangkan mudarat apa-apa, bahkan lebih malah manfaat, karena tadi sudah mendengarkan cerita-cerita dari Pak Agung dan juga Mas Muhammad gitu ya, bahwasanya memang mudah-mudahan vaksinasi ini bisa menjadi sebuah cercah harapan lah ya, walaupun mungkin bukan satu-satunya the one and only way to overcome the pandemic, tapi paling enggak ini menjadi harapan yang cukup ada garis putih setelah kita lewat lorong gelap gitu yang sangat panjang, ini ada garis putih ya yang sudah agak bersinar lah ya harapannya, terutama untuk menggeliatkan nih ekonomi yang emang selama 1 tahun ini sangat terpuruk ya. Dan saya tahu bahwa saya sendiri di masyarakat luar biasa, mereka semua kolaps ya, UMKM kita, padahal 70% dari tulang punggung perekonomian di DIY ini kan sektor pariwisata, dan pariwisata ini juga akhirnya bisa punya efek kemana-mana. Kalau pariwisatanya bagus, UMKM-nya bagus ya, kemudian segala macam lah, pelaku-pelaku usaha dari kecil menengah pun juga terkena dampaknya gitu. Jadi sekarang ini yang paling penting adalah akselerasi vaksinasi. Itu penting sekali, percepatan akselerasi vaksinasi. Jadi
kalau pemerintah pusat sudah mencanangkan, diharapkan menurut permodelan begitu katanya, kalau misalnya satu hari bisa 1 juta orang, insya Allah nanti pandemik terkendali nih di akhir 2021. Amin gitu. Tapi andai kata separuhnya saja, itu berarti mundur nih setengah tahun di tahun 2022 gitu. Dan ya inilah makanya data ini penting karena kan ini sudah ada yang divaksin. Nah, bagaimana verifikasinya untuk vaksin yang kedua? Kadang orang taunya udah sekali divaksin udah nggak balik lagi, padahal itu tidak efektif. Harus 2 kali kan? Ada 2 kali ya Pak ya? Jadi gini, Bu Hanum, Mbak Saka tadi disampaikan betul sekali. Jadi vaksin COVID ini 2 dosis ya. Kalau untuk orang di bawah 60 tahun, 59 ke bawah, 2 dosis dengan jeda waktu 14 hari ya. 2 minggu. Harapannya supaya nanti jumlah antibodi dalam tubuh tepat. Artinya belum menurun sudah diberi booster tambahan lagi. Tapi untuk ibu bapak yang lansia yang di atas 60 tahun jedanya 28 hari. Mengapa demikian? Karena respon tubuh karena umurnya sudah harus menjadi pertimbangan. Oh, makanya kemudian ada ini ya Pak, kartu ini kan setelah saya vaksin dapat kartu nih. Jadi yang pertama tanggal 2, besok saya harus kembali tanggal 6 besok. Jadi jedanya 2 minggu. Dapat kartu ini dan dapat SMS juga dari itu. KTP kita sudah terdaftar senasional, jadi nggak bisa vaksin lagi karena udah terdaftar dan semuanya udah baik-baik online. Kalau sudah 2 kali sudah selesai berarti? Cukup. Jadi apapun vaksinnya ada konsep dasar ilmiahnya ya. Kadang ada yang sampai 3 kali seperti polio kan, itu 3 kali ya. Ini cukup 2 kali. Dan tadi tambahan untuk Bu Hanum, Mbak Saka. Jadi vaksin ini sangat aman. Badan POM sudah mengeluarkan izin termasuk fatwa MUI. Jadi halal dan suci begitu ya. Jadi tidak ada masalah. Demikian Mbak Saka. Baik, ini kita bahas masalah COVID, masalah vaksin. Sekarang bahas tentang pariwisata ya. Untuk Mbak Hanum sendiri, untuk dari segi pariwisata dalam kondisi yang sangat terbatas ini, apa yang bisa dilakukan dari segi pariwisatanya? Ya jadi sebelum vaksinasi ini ya, kalau kita bicara setahun terakhir ini memang kondisi pariwisata di DIY ini ya, kan pariwisata DIY ini kan berbeda dengan provinsi lain, di mana kita memang basisnya adalah basis budaya, basis desa wisata, basis desa peningkatan pemberdayaan lewat masyarakat desa, yang dimana dengan adanya pandemi ini memang benar-benar membuat mereka kolaps ya, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, memang kalau dari sisi kalau kita bicara mengenai khususan misalnya penginapan, jasa penginapan, hotel, kemudian juga restoran dan seterusnya, itu sudah banyak sebenarnya stimulus-stimulus yang diberikan seperti relaksasi. Mungkin nanti Mas Muhammad bisa menjelaskan ya, perpajakan dan seterusnya. Tetapi kan itu tidak sustainable ya. Yang sustainable itu bagaimana membuat ekosistem yang dari demand-nya ada, ya supply-nya ada, maksud saya demand-nya juga ada. Nah, sekarang ini kan penting kita mengungkit animo masyarakat bergeliat bahwa ini loh, kita berpariwisata sekarang ini juga sekarang sudah aman nih setelah adanya vaksin gitu. Paling tidak memberi tadi cerca harapan gitu. Karena kan memang meskipun kita sudah vaksin gitu, jangan kemudian meninggalkan 3T juga, kemudian 5M juga gitu, dan ada singkatan-singkatan itu ya dari sisi kesehatan. Jangan melupakan tadi ya, tracking, testing, kemudian treatment, kemudian kalau dari 5M-nya ya itu jangan selalu. Jadi nanti agar ada keberhasilan yang berkesinambungan gitu, karena orang takutnya nanti sudah divaksinasi, wah dia percaya diri nih kemana-mana nggak pakai masker, nggak cuci tangan. Nah, ini juga nanti akan menurunkan keberhasilan dari penanggulangan COVID itu sendiri. Jadi saya rasa sekarang yang kita harapkan semua pelaku usaha, misalnya dari PHRI ini kemarin sudah didata sekitar 30 ribuan pelaku usaha secara nanti bertahap akan divaksinasi gitu, dan ini akan dilanjutkan untuk
mereka yang bergerak di pelayanan publik, dan diharapkan nanti seluruh masyarakat ya, baik nanti yang mandiri maupun yang gotong royong juga tervaksinasi semua, sehingga nanti diharapkan mudah-mudahan paling cepat ya tahun depan Maret atau April katanya, mudah-mudahan kita sudah keluar dari pandemi. Kalau itu idealnya seperti itu, insya Allah. Baik, kita sudah ngobrol-ngobrol banyak ya. Kita akan lanjutkan lagi, kita break terlebih dahulu.